Welcome back to our podcast. Kami adalah salah satu program dari podcast Pancasila untuk PIB College. Perkenalkan diri saya dahulu, saya Matthew Abraham Laiman dari PIB College, jurusan Event Management. Kita di hari ini ada kedatangan sebuah narasumber yang keren banget, yaitu salah satu dosen kita. Boleh silakan perkenalkan diri. Oke, thank you Matthew. Salam kenal semuanya. Nama saya Iwayan Adi Pratama, boleh dipanggil Adi. Saya dosen di Diploma 4 Event Management di PIB College. Baik, jadi untuk hari ini kita akan membawakan sebuah topik, mungkin karena Pak Adi asli dari Bali ya Pak? Iya. Asli dari Bali, jadi sesuai pengetahuan saya itu di Bali ada yang dengan namanya Trihita Karana ya. Oke. Nah, mungkin kita akan membahas sedikit-sedikit tentang Trihita Karana dan mungkin mengenai, karena Bali salah satu pusat pariwisata di Indonesia, kan banyak pendatangnya kan. Yeah. Nah, bagaimana cara menyatukan mereka dengan masyarakatnya yang sesuai dengan Trihita Karana seperti itu, Pak? Oke. First of all, thank you Matthew sudah di-invite ke podcast Pancasila ya. Ini episode kedua. Episode kedua, betul. Oke. Jadi ngomongin tentang Trihita Karana. Jadi Trihita Karana itu di bahasa Bali atau kalau diartikan artinya adalah tiga. Tri itu tiga. Hita itu kebahagiaan. Karana itu adalah penyebab. Jadi tiga penyebab kebahagiaan atau tiga hal yang membuat kita merasa bahagia begitu pada akhirnya. Jadi Trihita Karana. Jadi orang-orang Bali ini percaya kalau kita mau bahagia, nah kita punya pedomannya gitu. Kita punya panduannya. Apa sih yang kita harus lakukan sebagai orang Bali? Terus apa aja sih isinya Trihita Karana? Trihita Karana itu ada tiga. Trihita Karana yang pertama itu ada namanya Parahyangan. Jadi Parahyangan itu kalau ke segitiga ya. Parahyangan itu hubungan si manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan Tuhan. Oke. Ya. Dan di Trihita Karana itu tidak disebutkan, maksudnya Trihita Karana ini sifatnya universal ya. Jadi tidak menyebutkan ya kalau kamu Trihita Karana ya Tuhannya satu. Iya. Tuhan apa. Jadi dibilang ya ini hubungan manusia dengan Tuhannya. Trihita Karana, Parahyangan. Jadi bagaimana kita memaknai kehadiran kita di sini, bagaimana kita, kalau orang-orang bilang itu bagaimana kita beriman gitu ya. Dan Parahyangan itu setiap orang punya definisi dan juga punya cara yang berbeda-beda. Karena kan seperti saya dan juga Matthew, mungkin kita punya cara berkomunikasi dengan hubungan kita dengan Tuhan kita, berkomunikasi yang berbeda-beda. Ya. Betul, itu yang pertama, Parahyangan. Yang kedua, ada namanya Pawongan. Pawongan itu hubungan si manusia itu sama manusia lainnya. Berarti sesama gitu. Sesama, betul. Jadi kalau tadi yang pertama adalah bagaimana cara kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, mengikuti panduannya, beriman. Kalau yang Pawongan ini bagaimana kita respect to each other, jadi sesama manusia. Kita tidak boleh melukai orang lain, terus respect. Lalu, kurang lebih bagaimana cara bersosial dan bagaimana cara hidup berdampingan ya satu sama lainnya, sesama manusia. Iya, benar-benar. Itu Pawongan. Yang ketiga namanya Palemahan. Palemahan itu hubungan si manusia itu dengan yang ada di bawahnya, yaitu alam sekitarnya, lingkungan. Betul. Jadi kalau yang paling terakhir itu yang paling mudah sebenarnya diartikan ya. Yang Palemahan itu bagaimana caranya, misalnya contoh sederhana deh, buang sampah sembarangan nggak kita. Terus kalau kita misalnya lagi jalan gitu, lagi naik motor, terus habis makan snacknya bungkusnya kita buang langsung atau gimana. Nah itu sebenarnya sesimpel itu, sesederhana itu Palemahan ya, hubungan si manusia itu dengan lingkungannya. Jadi lingkungannya itu termasuk ekosistemnya, ya sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Bagaimana cara kita menggunakan air, ya kayak gitu-gitu. Jadi sederhananya itu sih Trihita Karana. Jadi tiga penyebab kebahagiaan. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Gitu, Matthew. Mudah-mudahan cukup jelas ya mengertinya ya. Jelas sih. Cukup jelas ya. Jadi
kayak hal ini itu penyebab kebahagiaan kita, ya kan? Jadi hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Ya, kalau misalnya dipikir kayak gitu, berarti kayak bisa jadi ya hidup kita emang itu 3 aja nggak sih sebenarnya? Kalau di Trihita Karna betul. Iya kan? Ya. Jadi kalau misalnya itu pernah dengar, kita sekarang lagi di pariwisata ya, ada istilahnya Sustainable Development Goals. Itu ngomongin tentang people, planet, profit. Iya. Pernah dengar ya? Iya. Itu hampir mirip konsep sama Trihita Karna. People itu yang pawongan, planet itu yang palemahan. Cuma kebetulan di people, planet, profit ini nggak ada Tuhannya, adanya profit. Jadi ya keuntungan. Keuntungan yang dimaknai untuk kita tetap survive dan juga tetap berkembang, berinovasi sebagai manusia. Kita tetap perlu si profit ini yang bertanggung jawab gitu. Dan terus karena ini salah satu pedoman di Bali kan ya. Nah, karena Bali ini salah satu tempat tourism yang sangat populer di Indonesia. Kan pasti tentunya banyak banget pendatang dari luar, mungkin dari luar kota ataupun luar negeri, pasti banyak juga kan bule-bule banyak banget yang datang. Nah, bagaimana bisa mereka memahami Trihita Karna ini, dan juga bagaimana kita bisa menyatukan mereka dengan masyarakatnya juga yang sesuai dengan Trihita Karna seperti itu. Jadi kalau ngomongin tentang dampak dari perkembangan pariwisata, tentu kita ngomongin ada 2 sisi nih, ada dampak positif, ada dampak negatif. Betul. Kalau ngomongin dampak positifnya, lapangan pekerjaan luas banget di Bali, orang-orang dari luar pulau, dari beragam provinsi, daerah di Indonesia itu datang ke Bali untuk bekerja. Terus itu dampak positifnya. Kita ngomongin tentang keuntungan, tentang nilai ekonomi. Terus dari nilai sosial budaya. Sosial budaya pada akhirnya ketika dampak positifnya ini, ketika si pariwisata ini berkembang, beberapa pertunjukan seni, beberapa destinasi yang berhubungan dengan kegiatan atraksi budaya juga pada akhirnya lestari. Contohnya misalnya mungkin yang terkenal di Uluwatu ada kecak ya. Kecak, betul. Pada akhirnya secara nggak langsung orang tahu nih, wah di Bali itu ada tari kecak ya. Itu kan manfaatnya ya, kita bisa melestarikan akibat dari perkembangan pariwisata itu gitu. Terus kita coba ke sisi sebelah ini, ngomongin dampak negatif ya. Dampak negatif, Jadi mungkin banyak banget nih berita-berita yang ada di media sosial. Ada wisatawan yang tahu nggak kalau ya di Sorka Canggu tuh ada yang mobilnya selalu jatuh di sawahnya. Itu kan salah satu bentuk deh dampak negatif ya. Kalau kita ngomongin pendatang, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, pendatang itu kita artikan sebagai wisatawan. Kalau wisatawan yang datang ke sini, bagaimana cara kita menghargai dan juga respect ya sama wisatawan ataupun ya bule-bule ya yang pada berkunjung ke Bali gitu. Ya sebenarnya kalau orang Bali pakai kacamata Trihita Karna tetap dengan konsep parahyangan, pawongan dan palemahan itu. As long as kegiatan si parahyangan, si manusia ini tetap bisa berjalan dengan lancar, which is orang Balinya masih bisa beribadah nggak? Masih bisa. Terus secara pawongan mereka bisa saling respect nggak? Si orang Bali sebagai yang tinggal dan besar di Bali sama orang yang datang bisa sama-sama respect nggak? Oke, sama-sama respect. Dan juga pada akhirnya si bule-bule ini gimana mereka respect sama alamnya di Bali. Tentu ada positif dan negatif juga, tapi pada akhirnya itu yang kita jadikan acuan atau kita jadikan pondasi kita untuk hidup gitu. Jadi bagaimana cara hidupnya orang Bali ya dengan Trihita Karna itu. Terus yang kedua nih, kita ngomongin pendatang, kita membahas orang-orang yang datang ke Bali bekerja, terus datang ke Bali liburan juga. Jadi yang wisatawan domestik deh. Dan pada akhirnya ada yang stay juga di Bali kan. Wah kayak asik nih. Jadi mungkin juga menarik nih kan nanti. Wah ini kayak asik nih kalau tinggal di Bali. Punya teman-teman yang awalnya tinggal stay di Jakarta terus pas ke Bali. Wah kalau beli rumah pindah ke sini juga asik kayaknya ya gitu. Terus banyak banget yang menganggap wah nanti orang Bali gimana ya kalau kita penuhi rumahnya. Kalau saya pakai kacamata pribadi saya,
Ya itu wajar aja. Ketika memang sebuah daerah nyaman, dirasa nyaman dan orang pengen pindah, ya itu kan hak asasi ya. Betul. Itu hak semua orang. Kalau saya pun misalnya ngerasa nyaman tinggal di Jogja, kayak di Jogja asik deh untuk masa tua. Ya nggak ada peraturan yang dilarang tinggal di Jogja ya, hanya untuk liburan kan nggak ada. nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin. kalau kalau saya sih pakai kacamata orang sebagai orang Bali, pakai tadi ya si Trihita Karna itu, ya kalau orang dia datang ke Bali, selama orang yang datang di Bali dia bisa menghargai dan juga bisa menghormati, sama-sama menjaga, sudah cukup. Yang maksudnya dijaga dan dijaga bersama dan juga saling menghargai adalah, kan kita sering dengar ya, di mana kaki dipijak, Iya. di situ langit dijunjung. Jadi sama sih kayak gitu kurang lebih. Selama mereka masih bisa menghargai dan menghormati budaya dan adat yang sudah terjadi sekian lama, dan juga ikut menjaga menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya, menjaga manusia sesamanya, dan juga menjaga lingkungannya, saya rasa sudah cukup. Itu saya rasa sih, Matt. Terus berarti penting juga ya buat para pendatang ini, mereka itu untuk tahu soal Trihita Karna ini dan juga soal mutual respect kita kepada mereka dan mereka kepada kita juga, itu pasti penting banget kan ya. Pasti juga banyak kan juga kita dengar nih di berita nih, kayak mereka-mereka yang mungkin tidak menghargai, bikin kerusuhan, ricuh gitu ya. Ricuh, terus banyak kasus-kasus mereka dideportasi, gini gitu-gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat di sini, sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Bali, agar kita bisa gimana ya, reach out ke mereka mungkin, atau kita bisa mungkin berdinamika dengan lebih baik bersama mereka gitu. Oke. Yang pertama, apakah orang-orang yang datang ke Bali itu harus tahu dan juga menerapkan Trihita Karna? Kalau saya bisa bilang tidak. Yang mereka harus pahami dan terapkan itu bukan Trihita Karna ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai etika dan moral sosial. Jadi saya rasa saling menghargai, saling menghormati itu saya rasa ya ada di setiap ajaran agama, pasti. Dan juga ada di setiap culture budaya. Baik itu etnis, ada teman-teman yang dari Sumatera Utara, dari Jawa lah, pasti ada nilai-nilai itu. Saya rasa sih asal sama-sama tahu, memahami dan juga melaksanakan sudah bagus, sudah cukup. Gitu. Jadi tentang orang-orang yang pada akhirnya oknum ya, kita sebut oknum ya. Jadi buat kericuhan, terus berbuat hal yang melanggar peraturan, baik melanggar peraturan secara undang-undang atau peraturan adat di Bali. Kalau menurut saya sih sama ya, kalau kita lagi memanen padi untuk jadi beras, pasti akan ada beberapa produk yang reject ya. Iya sih. Itu nggak bisa kita bendung, kita nggak bisa pas mereka datang ke Bali jangan begini ya. Nah, itu kan juga sama kita kayak ini ya, kayak melarang ketat banget ya. Bener. Yang bisa kita lakukan adalah, saya justru pesannya bukan untuk wisatawan atau pendatang ke Bali. Pesannya adalah untuk orang Balinya dulu. Untuk orang Balinya dulu nih? Orang Balinya dulu, apakah si orang Balinya sudah menjaga dan menghormati way of life-nya? Tadi kita kan punya Trihita Karna. Benar. Misalnya saya deh, apakah saya sudah punya hubungan parahyangan atau menerapkan konsep parahyangan dengan benar? Apakah saya sudah menerapkan konsep pawongan sesama manusia dengan benar? Kalau ada yang pendatang baru, apakah saya udah nyapa? Halo, kenalan gitu. Bapak tinggal di dua blok dari sini ya, orang baru ya gitu. Bukannya sebagai orang Bali, wah orang baru nih. Nah, itu kan tidak menjalankan benar ya, menjalankan konsep pawongan dengan benar dan baik gitu. Terus apakah si orang Balinya sudah menjaga lingkungannya? Apakah sudah menjalankan konsep palemahannya dengan baik? Kalau ketiga hal ini sudah dilakukan,
baru deh kita menjalankan fungsi penjagaan. Jadi kita menjaga dan ikut mengawasi ya. Kalau ada yang salah ya kita tegur dan juga ingatkan. Itu sih kurang lebih seperti itu. Karena saya selalu melihat sebelum kita menindak dan juga membuat statement atau membuat sebuah persepsi, kita ngaca dulu. Kalau kita berkaca dulu, kalau kita sudah melakukannya dengan baik, baru deh kita ikut ngambil peran menjaga. Jadi kita negur, terus sama-sama menjaga, atau bahkan lewat edukasi seperti ini kan. Iya, betul. Jadi bisa ngasih tahu juga, ternyata konsep Trihita Karna itu sebenarnya universal. Yang maksud dengan parayangan bukan tentang kalau kita di Bali ya kita jadi agama Hindu itu enggak ya, tapi ya konsep kamu dengan kan ada tuh kata-kata untukmu agamamu, ya untukku agamaku, ya seperti itu kurang lebih. Jadi sama-sama respect terhadap cara ibadah masing-masing, dan juga pada akhirnya mutual respect, sadar ya sama-sama manusia dan pelemahan, termasuk lingkungan itu termasuk binatang seperti itu juga kurang lebih. Itu sih, Matt. Itu ya. Dan terus karena kan nama podcast kita podcast Pancasila ya. Iya, podcast Pancasila ya. Kebetulan banget Trihita Karna itu benar-benar ada bersambungan nih dengan Pancasila, kayak ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan, persatuan Indonesia juga semuanya. Itu benar-benar kayak correlating gitu ya, saling bersambungan dengan tadi yang pertama hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan juga hubungan dengan alam kita juga semua. Dan dari situ mungkin Bapak tahu nggak ya kira-kira asal dari Trihita Karna itu dari mana gitu? Oke. Berarti sumbernya atau korelasinya ke Pancasila gitu berarti ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu jago ya, nggak terlalu jago. Mungkin yang lebih aware itu adalah beberapa tetua ya, orang tua. Jadi kebetulan orang tua saya dosen sejarah budaya. Jadi kalau kita mengambil melihat prosesnya adanya Trihita Karna itu menurut saya udah jadi dari zaman dulu banget ya. Itu saya secara detail sih nggak tahu ya. Saya nggak terlalu membaca sampai detail. Tapi saya tahu Pancasila itu juga memang ideologi yang dibuat agar pada akhirnya keadilan, memastikan pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia bisa memeluk agamanya, ya karena ada ketuhanan yang Maha Esa, terus ada banyak poin tentang pawongan ya, tentang keadilan sosial. Jadi bagaimana kita sesama ini, dan juga pada akhirnya tentang lingkungan. Kan keadilan sosial, sila kelima itu juga berhubungan, selain keadilan secara sosial, salah satu keadilan yang bisa kita ambil aspeknya itu kan keadilan secara nilai ekonomi juga, ya. Dan juga maksudnya contoh kita membangunnya di Pulau Jawa aja. Jadi Pulau Jawa yang seakan-akan terdevelop infrastrukturnya. Jadi kalau keadilan sosial kita develop juga daerah-daerah lain. Gitu. Itu mungkin kalau ngomongin tentang sumber atau ngomongin tentang sejarah Trihita Karna, saya nggak terlalu paham pasti. Cuman itu sudah ada mungkin jauh sebelum orang tua saya juga ada. Itu mungkin ya. Jadi mungkin to wrap it all up gitu ya. Jadi Trihita Karna merupakan salah satu pedoman dari orang-orang Bali yang itu ada hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusianya, dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungannya juga itu dari alam, hewan, dan lain-lainnya, ya kan. Dan terus ini penting untuk kita saling respect each other, respect untuk agama masing-masing, respect juga dengan social standing kita di mana, dan juga pada alam sekitar kita, environment. Dan juga untuk bagi para pendatang-pendatang, sebelum kita bisa mungkin melakukan tindakan kepada mereka, menegur mereka, ada lebih baiknya kita untuk melihat diri kita sendiri juga ya. Because in the end, kalau misalnya kita udah menegur dan kita udah memberitahu kepada mereka, tapi kita sendiri yang tidak menjalani, ya buat apa juga ya. Betul. Ya. Ada tuh quote yang bilang, before we pointing our finger to others, make sure our fingers clean. Clean. Ya, betul ya. Ya, berarti
banyak sih yang bisa kita pelajarin bareng-barengnya. Jadi Ya. dari cara kita sendiri berdinamika pada sosial pada orang-orang sekitar kita, bagaimana cara kita juga menjaga alam kita, dan juga bagaimana kita harus bisa saling respect with each other. Ya. Bagus sih. Mungkin itu aja buat episode kali ini. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Pak udah Thank you so much. meluangkan waktu buat datang kepada Yes. podcast kita. Oke. Terima Mungkin kasih banyak. ada yang mau disampaikan lagi kepada para penonton sebelum kita akhirin? Berkaca sama diri sendiri. Mari kita jaga bareng-bareng Pulau Bali, kita jaga bareng-bareng Indonesia buat masa depan kita bersama. Oke. Sip. Asik. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.